Saya cari 2018, saya temuin. Saya cuma ngelihat, saya nangis, tapi yang saya dapatkan adalah saya dimaki-maki. Ngapain kamu kesini nyari-nyari saya? Kamu kan bukan anak saya. Kamu tuh bukan anak saya. 3 kali dia ngucapin kayak gitu. Saya pulang, tapi saya sempat minta nomor handphonenya sama istrinya, dikasih. Ditungguin lah sampai beberapa malam. Ternyata tertangkap basah. Itu papa naburin tanah kuburan di depan usaha mama. Oh, ketangkep tuh? Ketangkep basah. Buat apa gitu? Nah itu yang makanya aku dendam sampai sekarang. Bukan film Kak, ini serius, story beneran. Menjadi anak dari keluarga broken home tentu tidak mudah, apalagi di saat kita melihat teman-teman kita itu hidupnya normal-normal aja. Pasti ada rasa sakit di dalam hati. Nah, ini adalah lanjutan part 2 dari kisah sihir pelakor Sabdo Pandito. Saran gue buat kalian yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu karena ini menceritakan kisah hancurnya sebuah keluarga di saat ayahnya itu memilih wanita lain, atau bahasa kerennya itu mungkin sekarang adalah pelakor. Sebelum dimulai, gue pengen ngasih tahu nih, jangan sampai kalian itu kehabisan guys. Ini gue lagi ada pre-order baju RJ5, desain itu ada 5 macem. Nah, kalian bisa beli lewat Shopee, Tokped, dan juga langsung order by WA. Langsung aja nih, karena ini stoknya terbatas, duluan aja. Siapa cepat, dia dapat. Langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Ya, kamu kena gendam. Sabdo Pandito, kamu dibuat mirip sama selingkuhannya. Di perutku diputer seperti ini, itu nongol satu persatu kawat. Dari pusar, itu nongol satu persatu kawat. Jumlahnya 7. Keluar dan itu udah berkarat. Makanya kalau ada yang bilang ngalamin begini, aku ngalamin. Ah bohong, aku ngalamin. Tahun segitu. Bener-bener keluar itu kawat 7, ditarik, dibungkus kain mori, tapi nggak tahu dibawa kemana sama Pak Ustadz. Dari situ duduk, aku baru diceritain yang terjadi adalah pertama aku memang kesurupan nenek-nenek lah, apa segala macam, hingga jam 11:30 malam. Memang yang kamu dengar tidak salah, memang ada yang di depan. Jam 12:10 itu adalah jamnya kamu mati. Karena apa? Kalau kamu mati, ayahmu yang kaya. Perjanjiannya adalah kamu mati, ayahmu akan mendapatkan 3-6 M. Perjanjian itu sudah dilaksanakan 40 hari yang lalu. Papamu sudah mengorbankan ayam cemani di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi karena kamu nggak mati, ya tinggal lihat siapa yang mau mati, bapakmu apa kamu, kata Pak Ustadz kayak gitu. Tapi saya harap kamu jangan dendam. Itu orang tua, bagaimanapun itu tetap orang tuamu. Tapi saat itu usia saya menjelang 17 tahun, emosi, marah, kesel, apalagi kita sudah berusaha diam. Dia nggak ngasih nafkah, dia nggak pulang, nggak kenal kita pun kita udah masa bodoh gitu. Tapi kenapa tiba-tiba setelah setahun kita diem, harus terjadi hal yang seperti ini? Nah, di tahun 2003, aku sempat kenal temanku yang memang ayahnya seorang dukun santet di daerah Jawa Barat lah. Aku datang cerita ke temanku, terus mau lo apa? Gue mau bunuh bapak gue. Dia pikirin lagi yang benar, enggak, gue mau bunuh bapak gue. Emang kenapa? Aku ceritain dari A sampai Z. Akhirnya dia bilang, ya lu ngomong aja sama bokap gue. Aku datang ke rumahnya, aku ngomong, aku mau belajar. Belajar apa? Saya mau bunuh bapak saya. Kenapa memangnya? Kamu sampai
berguru seperti ini tuh mau kamu apa? Saya ceritain lagi. Malah beliau ikutan dendam. Ya udah, kalau memang kamu mau belajar, kamu siap nggak 40 hari dari sekarang? Udah dari situ, akhirnya aku bilang sama mama, aku inget banget, Mah, aku pergi ya, ada acara study tour dari sekolah, aku bilang. Berapa hari Kak? 4 hari 3 malam, aku bilang. Oh ya udah, aku akhirnya pergi sama temanku ke daerah sana. Aku mulai ritual. Semuanya disediakan oleh orang tuanya temanku. Dari mulai ubur rampenya lah, ibarat kata semuanya disiapin sama orang tuanya temanku. Aku tinggal datang melaksanakan ritual itu. Jam 11 malam, malam pertama, aku diantar ke gua itu. Jam 11 malam ditinggal, pokoknya 3 hari. Aku hitungannya 3 malam di sana. Gua di mana? Di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Aku di sana dimasukin dalam, jadi awalnya kita ngelewatin pantai dulu air untuk ke dalam gua itu ya Kak. Dari semata kaki ke dengkul sampai sepinggang sampai sedada. Tapi begitu masuk ke guanya tuh nggak ada air. Cuman ada batu buat bertapak doang satu di situ. Gelap banget, gelap aja walaupun matahari udah siang pun itu gelap. Nggak boleh bawa jam, nggak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa apa-apa. Aku hanya mengenakan gamis warna hitam, bolehnya hitam. Dari situ jam 11 malam aku diantar, baju basah nggak boleh diganti sampai selesai pokoknya bajunya itu. Masuk ke gua, duduk di sana sampai disiapin ubur rampenya semua. Udah selesai aku ditinggal. Dari jam, pokoknya aku terakhir ngeliat jam itu jam 11 malam di rumah temanku. Masuk ke sana, malam menjalani malam pertama lah hitungannya. Itu di goa sendirian doang? Sendirian. Wow. Sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Deket pantai ya? Iya. Dekat pantai. Ombaknya bukannya gede gitu? Kalau ada ombak, air di dalam gua itu naik, tapi nggak sampai ke tempat aku duduk. Gitu. Malam pertama tidak terjadi apa-apa. Aku nggak tahu itu malam atau siang ya, karena matahari pun secuil tuh nggak masuk. Cahaya tembus satu pun tuh nggak masuk. Bener-bener yang aku lihat gelap, semua gelap. Hanya deburan ombak, angin paling yang masuk udah. Selebihnya nggak ada. Suara paling burung atau burung yang masuk kayak gitu-gitu aja. Selebihnya nggak ada. Malam pertama dilewatin beberapa jam itu nggak terjadi apa-apa sampai pertama kali yang keluar itu ada deheman doang kayak kan kalau di gua kan menggema tuh. Habis berdehem, dibilang takut, mungkin orang akan berpikir gila. Anak segitu ngelakuin tapak sendirian, nggak ada rasa takut. Enggak. Karena apa? Udah ketutup sama dendam. Udah ketutup mata batin, mata normal itu sama dendam. Gitu. Jadi nggak... Ini maaf saya tanya ya. Segitu sakitnya saat itu? Iya. Sangat-sangat sakit. Sampai habis suara berdehem, muncul lagi harimau kayak mengaung, kan bergema kencang. Enggak gentar karena memang pesannya kalau kamu nggak kuat, kalau kamu takut, terobos aja ini air. Sampai kamu ketemu cahaya, terobos aja ini air. Pesannya kan begitu Kak. Tapi enggak, aku nggak takut sama sekali, aku nggak bergeming sama sekali. Geser tempat duduk pun enggak. Kalau orang bilang kan bertapa harus merem ya, enggak. Aku melek karena dikasih beberapa bacaan kan yang memang harus aku rapal terus. Sampai selesai 3 hari nanti dia datang lagi untuk jemput, itu aku rapal terus. Saking bencinya? Saking bencinya. Sangat benci. Ya itu untuk seorang cewek belasan tahun luar biasa itu. Iya. Gua aja di goa sendirian di pantai belum tentu berani malam-malam. Gitu. Sampai kan ngerinya ada ular laut udah. Gitu. Nemu Kak. Ada tuh? Ada. Malam itu? Malam itu. Nggak tahu malam, nggak tahu siang Kak. Pokoknya perputaran waktunya tuh aku sampai dijemput. Di mana ularnya? Di pojok kanan, ular. Dari atas jatuh, ular. Dari pintu jalan aku masuk sampai ke depan muka aku bentuknya kayak kobra, cuman ada matanya merah. Lihat.
Ada. Tetap diam di situ? Dia tetap diam di situ. Nggak gentar. Karena ya itulah, udah mungkin setan yang udah di dalam tuh udah nutup mata batin tuh udah nutup banget. Sampai akhirnya itu terakhir datang tuh bener-bener harimau warna putih, matanya tapi cuma satu. Datang lagi, cuman ngeliatin tanpa ada suara, enggak takut. Enggak geming, aku enggak geming. Karena aku pengen bunuh gitu, pengen. Ibarat kata apa yang lu perbuat ya lu harus terima gitu, harus gue balas gitu. Sampai terakhir beberapa jam lah sebelum aku dijemput, itu cahaya kuning oranye tuh kayak dari atas turun, terus jatuh ke air. Tapi di air tuh kayak masih bercahaya gitu loh, Kak. Aku ambil, keris segede gini. Bentuknya keris segede gini. Aku ambil, aku pegang, sampai menjelang aku dijemput, si bapak cuma nanya, dapat apa? Keris, Pak. Mana kerisnya? Aku buka, ternyata makin menciut. Jadi dari segini tuh, pokoknya sekelingking nih udah sama pegangannya. Jadi mungkin besi kerisnya cuman setengah kelingking lah. Oh ya udah, yuk pulang. Udah, Pak. Udah, kamu mau apa lagi? Ayo pulang. Pulang. Itu berarti 3 malam? Iya. Oh, bukan semalam-semalam ya? Enggak. Bablas. Jadi aku nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Bertapa aja? Iya, baca apa yang disuruh. Oke. Baca apa yang disuruh aja. Kalau emang kamu nggak kuat, keluar. Bilangnya kan gitu. Iya, nggak bergeming. Tetap sampai aku dijemput. Aku dapat keris itu. Keluar, awal masuk itu air segini, Kak. Begitu keluar, kelelep. Nggak tahu lagi airnya lagi pasang atau apa, kelelep, nggak bisa berenang jadinya ke sananya. Udah sampai di sana, udah bersih, udah rapi, duduk lagi. Aku disuruh makan kantil 7. Disuruh makan bunga kantil 7, dan disuruh buka baju. Buka baju itu kerisnya dimasukin ke tubuh aku. Nggak sakit, cuman kayak kena jarum aja dimasukin gitu. Dimakan gitu? Kantilnya dimakan, kerisnya dimasukin ke dada. Tapi nggak sakit, karena rasanya cuma kayak ketusuk jarum. Itu masuk. Bukan film, Kak, ini serius, story beneran. Enggak, maksudnya masih ada kerisnya sampai sekarang? Kakaknya di tubuh? Iya. Wow. Masih. Si bapak cuma bilang, hati-hati sama perkataanmu. Yang kamu dapat adalah seucap senyata. Maksudnya, Pak, ya kamu nggak boleh emosi keterlaluan. Kalau kamu terlalu emosi, takutnya apa yang kamu ucapkan itu menjadi kenyataan. Terus saya udah lulus nih gitu untuk bunuh bapak saya. Ya kamu pikir aja sendiri. Akhirnya dijelasin lah sama temanku. Ya kalau kamu kesel sama orang, nih loh yang bakalan terjadi begini, dijelasin lah sama temanku. Oh iya, biarin aja. Ntar aku kalau udah ketemu papa pasti emosi nih. Aku udah mancing-mancing kayak gitu, Kak. Udah, sampai akhirnya selesai aku pulang. Mama, berasa, kamu bawa apa pulang? Enggak bawa apa-apa. Kamu dari mana? Enggak dari mana-mana. Kamu bawa apa? Dicecer terus sama mama. Enggak bawa apa-apa. Udah tuh. Sampai akhirnya tiba-tiba nih, nggak tahu kebetulan papa tuh ketemu gitu, Kak. Papasan di stasiun. Aku mau berangkat sekolah. Papasan ketemu. Emosi dong, Kak. Udah lama nggak ngasih duit, ibarat kata ketemu, kejar dong, peluang lah ibarat kata, kejar, kususul naik kereta. Keretanya zaman itu kan masih ekonomi tuh, yang loncat langsung jalan keretanya. Aku ikutin terus sampai di mana nih? Ternyata dia dari rumah temennya mau pulang ke sana kan, ke tempat istrinya. Sampai di tempat istrinya, aku nggak jadi berangkat sekolah, masih pakai baju putih abu-abu. Datang ke sana, minta uang dong, Kak, maksudnya mau ujian nih, bagi uang dong, Pak, gitu. Aku udah baik-baikin nih awalnya. Pak, mau ujian, bagi uang dong. Minta aja sama mama kamu sana. Maksudnya itu istri keduanya. Ya udah, posisi istrinya papa nih lagi ngerimbatin orang karena kan salon juga. Yang namanya salon kan full kaca ya, Kak ya. Full kaca, ada kulkas, pokoknya full kaca lah. Aku minta, loh kok mintanya ke saya? Minta aja ke papa kamu. Aku teriak karena papa di warung seberang kan. Pah, nggak dikasih, aku bilang gitu. Papa emosi, nyebrang. Ngapain kamu minta duit sama saya? Emang kamu anak saya? Kamu tuh anak anjing.
Kayak gitu. Bang, emosiku kepancing Kak. Emosiku kepancing, itu yang ada di depanku semua nggak lepas dari tanganku. Aku tonjok-tonjokin semua. Berdarah di tangan. Udah nggak tahu bentuknya tangan tuh darahnya kayak apa. Itu kaca, satu pun kaca sampai showcase minuman aja nggak ada yang lepas dari tangan. Pecah semua. Customer yang lagi di salon keluar semua, cuman ada dia di dalam. Udah emosi aku tonjok. Nah, salahnya kelepasannya ke dia. Kalau bapak gua nggak balik, elu yang mati, aku bilang gitu. Untungnya nggak mati, kecelakaan doang, pundaknya inian dioperasi. Saat itu kejadian? Saat itu kejadian. Dia jadi begitu habis aku tonjok, dia lari keluar, tabrak motor dari belakang. Karena posisi di pasar, depan jalan raya utama, arah ke Senen mungkin kalau nggak salah. Jalan ketabrak, diar. Nggak, kukira karena kamu... Aku nonjok cuma mukanya. Pans tadi, ternyata bukan ya? Bukan, aku nonjok mukanya. Gitu. Udah, abis aku tonjok, udah rame. Karena kan posisi di pasar ya Kak, depan pasar. Rame, semua pada ngumpul. Dipanggilin lah polisi yang lagi patroli di situ. Nah, sebelum polisi datang, karena dia keluar lari, kan dia ketabrak. Mungkin dia nahan rasa sakit untuk ngelapor ke preman situ. Datang Kak, sambil megang pundaknya tuh, yang habis ketabrak. Itu aku udah ngeliat banget tuh udah. Ya udah parah lah ibaratnya. Tabraknya kenceng gitu? Kenceng Kak, dari jalan raya ke sana kok masuknya gitu kan. Datanglah nih dia sama orang tinggi gede, orang Ambon. Megang tangan aku, kerah baju, aku diangkat. Kamu tuh pakai baju sekolah malah bikin onar katanya. Terus emang bapak kamu kemana? Nggak pernah ngajarin kamu sopan santun katanya gitu. Blank Kak, pikiran aku langsung ketawa kayak orang kesurupan Kak. Satu pasar langsung diem. Seketika yang tadinya ramai itu diem mendengar aku ketawa. Aku cuma nunjukin ini doang. Lu kalau mau ngelawak jangan di sini. Lu berarti bukan kakaknya dia kan? Kalau lu kakaknya dia berarti lu harusnya tahu bapak gua tuh aja sama dia. Gimana bisa ngajarin gue? Aku bilang kayak gitu Kak. Dia langsung diem, nurunin baju aku. Dia langsung bengong. Bengong kan akhirnya lo. Coba orang sini dengar. Jadi aku teriak-teriak kayak gitu tuh satu pasar dengar Kak. Sampai akhirnya mobil polisi itu datang. Dibawalah aku. Tuh kan posisi tanganku udah darah semua. Karena nonjok-nonjokin kaca tadi. Udah dibawa ke kantor polisi terdekat. Di situ ceritalah sama polowannya. Aku ceritain dari awal sampai akhir perjalanan aku. Dibawa ke ruang komandannya. Papa juga dipanggil di situ. Tapi nggak bisa langsung datang karena nemenin istrinya di rumah sakit dulu kan. Udah, ternyata sejam 2 jam aku nunggu di situ papa datang. Aku kira mau minta maaf atau mau bagaimana, ternyata tidak. Dia malah membela istrinya. Malah saya yang dikatakan harus dipenjara karena sudah mencelakakan dan membuat onar. Di situ aku langsung yang, loh kok jadi gue yang disalahin, kan gue anaknya ibarat kata. Di situ. Akhirnya dari situ polisinya bilang gini, ini kamu yang ngelakuin seperti ini. Iya, saya tonjok mukanya terus dia keluar lari ketabrak, kan nggak sengaja, aku bilang gitu. Dari situ, kamu salah. Kalau seperti ini bapakmu nuntut, bisa kamu dipenjara. Tapi dalam hal ini karena urusannya urusan keluarga, seharusnya yang kamu bunuh bukan dia, tapi bapakmu. Kalau bapakmu kamu bunuh, saya belain. Itu komandannya. Komandan polisinya sendiri yang ngomong seperti Mungkin itu. dia berbicara dari hati nurani kali. Oh, kamu ceritain soalnya? Aku ceritain. Oke. Nggak pernah dikasih uang apa segala macem. Itu tuh udah aku ceritain. Di situ. Dari situ dendam aku semakin jadi karena kayak ibarat kata dapat perlindungan nih. Oh, gue bunuh bapak gue dapat perlindungan nih. Gitu, polisi lagi yang ngomong, disaksiin sama anak buahnya 3. Soalnya lu juga masih kecil ya? Iya, masih di bawah 17. Lu mikir, oh, gue dilindungin nih. Udah, dari situ perjalanan sebenarnya masih panjang Kak. Karena aku dapat surat dari kepolisian itu bahwa papa harus memberikan nafkah. Karena kalau papa nggak memberikan nafkah, saya laporan, bisa aja papa diciduk. Gitu. Bulan pertama dikasih Kak, bulan kedua nggak dikasih. Bulan ketiga yang dikasih teluh lagi Kak. Yang dikirim bukannya uang, tapi kayak gitu terus-terusan. Ya sakitnya tuh gantian, mama sembuh, aku sakit, aku sembuh, adik sakit.
Sakit apa tuh? Cacar lah, batuk nggak sembuh-sembuh, tapi ke dokter tuh semua sehat Kak. Lemes, nggak bisa bangun, ada aja penyakitnya. Tapi kalau berobat tuh nggak ada, gitu. Sampai akhirnya kita bertiga ngobrol sama mama, mungkin memang udah jalannya gitu ya, kita mengikhlaskan. Maksudnya mengikhlaskan tuh, yuk kita bisa kok tanpa papa. Kita bisa kok bangkit tanpa papa gitu. Kamu buktinya bisa kok sekolah sampai sekarang, walaupun dengan biaya tersendat-sendat kamu masih bisa sekolah. Kita coba ikhlasin, kalau memang kita ikhlasin, mungkin kita nggak akan kayak gini kali, kita hijrah yuk gitu. Akhirnya rumah itu kita tinggalkan, kita pindah ke tempat mama buka usaha, kebetulan juga kan agak gede, kita sekat belakang buat kamar, depan untuk usaha. Tapi saat itu sebenarnya kamu masih berharap papa kembali gitu ya? Aku enggak, tapi mama. Mama masih berpikir bahwa seorang anak pasti akan tetap membutuhkan sosok figur ayahnya. Sejahat-jahatnya ayahnya pasti seorang anak akan dekat, karena kebetulan kan aku juga dekat banget sama papa, apalagi adikku yang kecil gitu kan. Dulunya tuh ibarat kata, kalau kata anak sekarang mah pria idaman deh dulu tuh. Udah dari situ kita mulai sebulan berjalan lancar, salon mama udah mulai rame, ekonomi udah mulai mencukupi, tiba-tiba drop salon. Dari yang sehari bisa dapat 20-30 customer, ini sehari satu pun gak ada yang masuk Kak. Sampai seminggu itu berjalan gak ada yang masuk. Akhirnya mama karena masih ikut pengajian, masih aktif, yuk datang yuk ke Pak Ustadz, tanya ada apa. Ternyata dititeni tuh di apa ya, kalau bahasa Jawa kan dititeni Kak. Ditungguin lah sampai beberapa malam, ternyata tertangkap basah. Itu papa naburin tanah kuburan di depan usaha mama. Gitu. Oh ketangkep tuh? Ketangkep basah. Buat apa gitu? Nah itu yang makanya aku dendam sampai sekarang. Ibarat kata gini, kamu udah gak ngasih nafkah, kamu udah gak nengok anak-anakmu, tapi kamu masih mau matiin usaha untuk nyari makan anak-anakmu gitu. Itu yang bikin aku dendam sama papa. Ya mungkin itu pure bukan papa ya, mungkin dari istrinya atau dari sebelahnya lah ibarat kata. Cuman buat apa gitu loh. Begitu udah ketangkep basah, ditangkep, diadili di situ. Sama warga tuh? Iya, karena kan kiosnya mama ada 6 kios manjang gini. Ada warteg, ada bakso, ada bengkel, ada apa. Mama tuh kebetulan orangnya humble, jadi sama orang diterima. Mama cerita sama 2 orang lah di salah satu kios itu dibantu. Kamu nungguinnya jangan di dalam rumah, di rumahku nungguinnya, di rumahku, di kiosku katanya gitu kan. Akhirnya nungguin di kios warteg itu dari jam 11:30 malam itu bener-bener dititeni sampai hari ke-7 ketangkep basah. Itu papa yang nyebarin sendiri. Ditanya sama warga situ, bilangnya membalikan fakta bahwa saya dendam, dia nggak boleh ngasih makan anak-anak saya pakai uang haram. Padahal itu pure usaha gitu loh, itu usaha salon yang orangnya datang, kelihatan kaca semua, nggak tertutup. Tapi kenapa bisa bilang itu uang haram? Dari situ aku dendam sedendam-dendamnya, tapi akhirnya dendam aku jadi ikhlas yang, oh ya udah, kalau emang kamu yang memutuskan tali orang tua dan anak, ya mulai hari ini. Tapi jangan harap mati lo tuh selamat ya. Lo harus ngengser dulu di kaki gue kalau lo mau mati. Maksudnya gimana? Iya, aku ikhlas. Maksudnya ikhlas ini, tuh. Mbak Vita yang ngomong maksudnya? Iya, aku ikhlas maksudnya. Lo kalau mau begini cara lo, oke, gue ikhlas. Mendingan lo pergi, ngejauh dari gue, nggak usah peduli lagi sama gue. Aku bilang kayak gitu. Tapi lo ya yang memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Aku bilang gitu. Tapi suatu saat lo mau mati, lo harus ngengser di kaki gue. Lo harus minta maaf dulu sama gue. Aku bilang kayak gitu. Dari situ sampai akhirnya 2012 tenang. Ibarat kata tenang tuh tidak ada
gangguan, tidak ada, udah menjalani hidup tuh udah enak lah Kak, udah normal. Tiba-tiba telepon ke kakaknya nyampein ke mama, mau ketemu, mau minta maaf. Yang ada di otak aku, oh udah mau mati nih, minta maaf nih ke aku, mikirnya kayak gitu kan Kak. Ternyata enggak, ngasih uang 1 juta masing-masing, ke mama, ke aku, ke adikku yang cowok, sama ke kakak iparnya. Diamplopin 1 juta tuh. Dari semenjak uang itu kita terima, mulai lagi Kak, sakit-sakitan. Dari mulai uang itu diterima itu mulai lagi sakit-sakitan. Tapi maaf nih Mbak Vita, memang sebelum ada kejadian ini ayah tuh suka hal-hal yang klinik gitu atau enggak? Enggak. Papa tuh tipe orang yang suka dengerin lagu-lagu musik, plus kayak gitu Kak. Oh malah nggak pernah lakuin hal-hal yang di luar nalar gini? Enggak, gini. Nih sebelumnya aku minta maaf ya Kak. Papaku sebenarnya seorang mu'alaf. Dari Kristen karena nikah sama mama, masuk ke Islam. Jadi bagaimana dia mau belajar klinik kalau untuk sholat aja dia nggak hafal untuk bacaan sholat. Gitu. Itu Papa. Jadi kalau sampai ketemu hal-hal yang dukun apa segala macam, Papa nggak tahu. Papa tahu cuma pendeta doang dari dulu. Berarti nggak pernah ngomong hal-hal mistis sebelumnya ya? Nggak pernah. Ya karena sempet kaget juga ternyata ketahuan yang tanah kuburan itu. Kaget lah Kak, maksudnya ketangkep basah gimana sih Kak, kayak maling lagi nyolong terus diteriakin gitu. Kaget, cuman nggak ada perlawanan yang begini gitu, nggak, malah ngelawan bahwa jangan pernah ngasih anakku tuh dengan uang haram gitu loh. Makanya dari situ aku ngomong kayak gitu tadi. Ya udah, aku ikhlas, tapi aku putuskan kalau kamu mau meninggal harus minta maaf dulu ke aku. Sampai di 2012 itu ngubungin ke kakaknya, bilang kalau mau ketemu sama anak-anak, bilangnya kayak gitu. Terus ya ketemu di depan Ragunan itu, ngasih amplop masing-masing 1 juta. Pulang dari situ, udah mulai lagi sakit-sakitan terus. Akhirnya mama bilang, percaya enggak, tapi masa kebetulan, kata mama, udah kapan kamu ada rezekinya balikin uangnya dari papa, kita sumbangin aja ke panti asuhan atau kita bikin pengajian di rumah, kata mama kayak gitu. Ya udah dari 2012 kita sudah mengikhlaskan bahwa anggap aja papa udah mati, udah gitu aja. Jadi udah nggak mau lagi, udah capek lah Kak diteror. Kalau diterornya dengan sesama manusia bisa kita samperin, kita tonjok ibarat kata gitu. Kalau terornya tuh hal-hal gaib kayak gini capek sendiri Kak, jujur aja. Ngadepin itu capek sendiri. Terus akhirnya sampai hari ini pernah ketemu lagi? Pernah ketemu di 2018 itu yang memancing saya mencari ketika saya lagi scroll Facebook. Gitu ada tulisan kan biasanya teman yang Anda kenal kan Facebook istrinya. Jujur kalau dibilang benci, tapi perjalanan 12 tahun saya sama papa itu bener-bener yang ya dibilang seorang sosok ayah paling baik tuh terngiang gitu Kak di kepala saya ya. 2018 saya scroll Facebook, saya ketemu Facebook istrinya. Saya buka semua, ternyata beliau pindah ke daerah Puncak Bogor. Sampai bener-bener saya bolos kerja, saya cari ke sana berdasarkan. 2018 nyari juga? Iya, karena itu rasa kangen. Tiba-tiba rasa kangen itu muncul gitu. Yang memancing rasa kangen itu muncul karena posisinya adalah saya disakitin sama laki-laki, gitu. Saya nggak punya tempat aduan, mungkin saya berpikirnya papa saya udah berubah, gitu kan. Saya cari 2018. Saya temuin, saya cuma ngelihat, saya nangis, tapi yang saya dapatkan adalah saya dimaki-maki. Ngapain kamu kesini nyari-nyari saya? Kamu kan bukan anak saya. Kamu tuh bukan anak saya. 3 kali dia ngucapin kayak gitu. Saya pulang, tapi saya sempat minta nomor handphonenya sama istrinya, dikasih. 2 hari kemudian saya chat, cuman dibalas waalaikumsalam, terus diblokir lagi. Udah. Dari situ, oh ya udah berarti memang beliau tidak mau kenal dengan saya lagi. Udah. Sampai hari ini itu terakhir kalinya. Terakhir kali. Kenapa tuh ayahnya kok kan biasanya ya. Biasanya kalau misalnya break atau cerai kan
tapi masih menjaga hubungan gitu sama keluarganya, sama anak-anaknya gitu. Nah, kalau yang ini kenapa gitu? Jangan dijawab dulu, nanti bakal ada di closing. Ya, kamu kena gendam, Sabdo Pandito. Kamu dibuat mirip sama selingkuhannya. Terus mau lo apa? Gue mau bunuh bapak gue. Dia pikirin lagi yang benar. Enggak, gue mau bunuh bapak gue. Emang kenapa? Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Mbak Vita ya, dimana di episode kali ini harus gue akuin banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Mbak Vita, dimana Mbak Vita nih udah apa ya, mengeluarkan energinya lah untuk berbagi cerita ini, karena menurut gue ini juga nggak mudah buat dia. Dari awal DM tuh gue udah mikir kenapa ingin cerita gitu, tapi ternyata ada pelajaran banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Mbak Vita, Ya. kita balik sebelum pertanyaan closing ya. Kira-kira kenapa tuh? Wah, papa sampai berubah. Maksudnya kan kalau biasanya ya, biasanya itu kan hubungannya walau misalnya sudah break, sudah cerai gitu kan, tapi sama anak-anaknya masih suka ketemu gitu. Kalau yang ini kira-kira kenapa gitu? Kalau ini mungkin karena dipengaruhi dari hal-hal lain ya Kak, hal-hal gaib termasuk karena sampai nggak inget sama anak. Iya sih, yang dari tanah kuburan itu aja udah case-nya tuh beda ya. Iya. Jadi bukan pure perceraian itu bukan karena ada masalah sebenarnya, tapi karena memang masalah itu dibuat. Oke, dari awal yang lupa itu ya? Iya. Jadi rumah tangga itu bukan karena cekcok atau bukan karena apa, tapi karena dibuat. Oke. Tapi pernah nemu lagi nggak sih hal-hal mistis yang selain tanah kuburan itu? Gitu. Maksudnya yang misalnya ayah ngomongin hal mistis gitu, nggak pernah kali ya? Nggak pernah. Yang itu doang ya? Itu aja. Karena ya itu, papa kan mu'alaf lah ibarat kata. Jadi mu'alaf juga udah gede, untuk belajar baca tulis Al-Quran juga udah susah. Hafalan sholat aja susah ngafalinnya. Gimana mau percaya hal-hal yang kayak gitu. Dan papa masih terbawa sama agamanya yang dulu gitu. Oke. Efek apa sih Mbak Vita gitu ya, dari kejadian ini yang harus Mbak Vita lalui gitu? Dari 2007 ya? 2002 ya? 2002. Efek yang pertama yang jelas broken home, orang tua saya pisah. Yang kedua, efek ekonomi itu terlihat jelas. Ketiga, efek keluarga yang tidak ada dukungan sama sekali di saat kita jatuh. Yang keempat, mental. Gak ada yang ngejaga mental kita sebagai anak. Mungkin mama ngelihat kita fisiklinya baik-baik saja, tapi padahal dalamnya kita itu hancur. Bahkan saya pernah sampai ke psikiater atau ke psikolog. Saya pernah seperti orang gila, saya pernah kena bipolar. Bener-bener saya kayak orang gila, masuk sekolah. Tapi cerita saya ngawur ke sana kesini. Saya punya kembaran lah, saya anak orang kaya lah, bapak saya harmonis lah, itu sudah saya sampai level itu. Segila itu. Pernah sampai kayak gitu di sekolah? Sampai kayak gitu. Dibully satu sekolahan, dibilang, lu gila, lu banyak bohongnya, lu ngarang, lu udah saya alami. Pasti berat banget ya. Tapi apakah maksudnya sekolahnya akhirnya tetap jalan, profesinya pun tetap jalan dari Mbak Vita sendiri dan adik gitu? Alhamdulillah untuk sekolah saya tetap berjalan karena kebetulan saya ikut organisasi pencaksilat di mana pelatih dan teman-teman saya support. Kalau nggak ada mereka juga saya nggak tahu gitu kan. Mereka yang lo bisa, lo pasti bisa gitu ngelanjutin semuanya. Walaupun sekolah dengan bayaran yang tersendat-sendat, SPP yang suka-suka telat gitu. Alhamdulillah kita berdua menyelesaikan sekolah sama mama. Berdua sama mama aja. Dan hari ini Mbak Vita sudah menikah? Sudah. Saya udah menikah 2 kali. Yang pertama gagal, yaitu makanya sebenarnya karma siapa sih yang sedang saya jalani hingga rumah tangga saya bisa gagal. Saya belajar dari pengalaman hidup saya bahwa apa yang papa saya perbuat,
apakah ini yang harus saya tanggung? Gitu. Saya dipermainkan laki-laki. Apa karena papa suka mainin perempuan? Gitu. Ya, karma itu berlaku lah. Oke ya, kita doakan lah. Semoga Mbak Vita dan keluarganya diberi kekuatan lagi dan semoga sehat-sehat selalu dan rezeki yang datang semoga dilebihkan ya. Amin. Semoga dari kejadian-kejadian yang dialami ini berbalik nih jadi yang baik-baik semua. Amin. Makasih ya Mbak Vita ya sudah Sama-sama. bercerita di RJL. Jadi guys, gue itu terus terang ya selama gue beranjak gede, gue itu banyak banget dikelilingin sama anak broken home. Dari temen gue yang bapaknya itu nggak pernah muncul, jadi abis lahir tuh udah nggak tahu kemana sampai hari ini. Ya, ada yang ibu sama bapaknya itu nggak ada, jadi dia tinggal sama budenya tapi disuruh-suruh. Ada juga yang kayak Mbak Vita gitu ya, bapaknya pergi ke Makassar jadi sama ibunya, jadi zaman SMP itu dia nggak punya duit harus kerja ke sana sini gitu. Nah, jadi topik obrolan kita itu kalau lagi nongkrong itu ya kayak gini, bapak gue mana ya gitu. Nah, gue jadi masih kecil juga, ya gue juga nggak tahu bapak lu kemana gitu kan. Nah, tapi topiknya tuh sedih gitu ya. Nah, alhamdulillahnya gitu dalam perjalanannya kita bisa melewati masa-masa berat itu dan sekarang bahkan beberapa itu jadi orang yang sukses ya. Tapi ada juga yang akhirnya mungkin nggak bisa menanggung beban itu sampai waktu itu dia kayaknya sih ditemukan bunuh diri gitu. Nah itu bunuh dirinya juga di pantai itu. Makanya tadi pas di pantai kok mirip cerita junior saya gitu. Ya, tapi itulah, makanya guys ketika kalian merasa ada masalah lebih baik utarakan aja dan cari circle yang memang support gitu, jangan yang membuli karena ketika kalian nggak dapet circle itu waduh bahaya banget sih. Oke, itu dia pesan dari gua pada hari ini. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.